Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jumpa lagi dalam 2 menit menyerap iman. Bapak ibu saudara yang terkasih, keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang saudara terima, yaitu masuk ke dalam dunia yang akan datang, di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, adalah tujuan utama kita. Jadi salah besar kalau kita hanya berpusat pada pemenuhan kebutuhan jasmani atau duniawi di dunia ini, yang hanya bersifat sementara, 70 tahun, bahkan kalau kuat 80 tahun. Bapak ibu saudara, oleh karena itu kita perlu mengerti maksud dan rencana dari Bapa di sorga, menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah umat manusia. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat keempat sampai ke-5, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Bapak ibu saudara, Tuhan Yesus ingin umat pilihannya selamat, tidak binasa, tidak mengalami kebinasaan kekal, tidak mengalami hukuman kekal. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita berseru-seru memanggil nama Tuhan, bukan karena kita berbuat demi nama Tuhan, bukan karena kita melakukan mujizat demi nama Tuhan, bukan karena kita melakukan segala perkara-perkara rohani demi nama Tuhan. Artinya bukan perkara rohani itu salah, tetapi kalau kita melakukan perkara rohani dengan motivasi untuk kepentingan pribadi, itu yang salah. Itu namanya kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Dari Efesus pasal yang kedua tadi yang kita baca, terdapat kata rahmat dan kasih karunia. Jadi kasih Allah yang besar itu dinyatakan dalam kemurahannya melalui dua pemberian, yaitu rahmat dan kasih karunia. Perbedaan rahmat dan kasih karunia bisa saya analogikan sebagai berikut. Contoh, jika seorang membunuh anak laki-laki Anda dan dihukum mati, kemudian Anda membiarkan proses hukum itu berlaku, itu adalah keadilan. Tetapi jika Anda menyatakan supaya si pembunuh jangan dihukum mati, itulah belas kasihan atau rahmat. Namun jika Anda membawa si pembunuh anak Anda itu ke rumah Anda, kemudian Anda mengadopsinya dan memberi dia seluruh kasih dan hak-hak istimewa serta warisan yang seharusnya anak Anda terima, dan Anda berikan kepada si pembunuh itu, itulah kasih karunia atau anugerah, seperti apa yang dilakukan Bapa di surga melalui Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Damai sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.